Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Jama'atul rahimakumullah. Mohon maaf agak terlambat karena antri SPBU berharap turun harga, ternyata nggak turun-turun Bapak. Sekalian yang dirahmati Allah, ya terpaksa harus isi dan antri Bapak. Sekalian yang dirahmati Allah, salam salam disampaikan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini namanya rezeki, Alhamdulillah. Pas habis, pas munda itu. Ya. Biasanya 500 full, sekarang hanya dapat separuh. Sekalian yang dirahmati Allah, Alhamdulillah. Kita doakan mahasiswa yang Jakarta demo, mudah-mudahan jangan sampai anarkis. Aspirasi tersampaikan, kalau berhasil dirasakan banyak orang. Ya, prinsipnya itu jangan sampai ada anarkis karena akan merugikan banyak orang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kurang dari sepekan, tepatnya Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, 5 hari lagi kita akan berganti tahun, masuk tahun 1448 Hijriah. Bagi seorang muslim, sesungguhnya ganti hari, ganti bulan, ganti minggu, ganti tahun sesuatu yang biasa. Tetapi kemudian ada momentum yang kemudian perlu diperhatikan, ya, terutama orang keliru kalau hari pergantian tahun Masehi, terus hura-hura, tahun baru Hijriah, doa-doa. Itu yang sering kita saksikan. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah, meskipun, harus saya tegaskan, meskipun Rasulullah sendiri tidak mengenal tahun baru Hijriah, karena penetapan tahun Hijriah itu ditetapkan pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Rasulullah sudah nggak ada. Saat itu Umar bin Khattab menuliskan surat, lalu kemudian tanggal bulannya ada, tapi kemudian tahun berapanya nggak ketemu. Maka diskusi panjang, khiwar, musyawarah panjang dengan para sahabat besar. Kita kaum muslimin harus punya kalender sendiri. Ada yang mengusulkan tahun satunya kapan? Sebab kalau nama bulannya, saya ulangi, nama bulannya sudah ada sejak sebelum Rasulullah. Ya. Karena Rasulullah lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Berarti nama bulan itu sudah ada di zaman Rasulullah dilahirkan, tanggalnya sudah ada, tapi tahunnya belum ketemu. Maka kemudian ada yang usul, mulai aja tahun satunya dari lahirnya Rasulullah. Itu nanti namanya menjadi kalender Miladiyah. Seperti kalender Masehi, di Timur Tengah kalender Masehi itu dikenal dengan kalender Miladiyah. Dihitung dengan dari lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Tahun kelahiran Nabi Isa alaihissalam sebagai tahun pertama, sehingga orang Barat menyebut kalender M itu, orang Timur Tengah itu M itu maksudnya Miladiyah, tahun kelahiran Nabi Isa. Kemudian tidak sepakat. Kemudian ada yang usul, ya mulai dari wafatnya Rasul saja. Kalau itu disetujui, mungkin kita punya kalender wafatiyah. Enggak, itu tahun duga, jangan. Lalu kemudian ada yang pernikahan Rasul. Itu sangat privasi Rasulullah. Bi'tsahnya Rasul. Itu kemudian banyak usul, akhirnya disepakati hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah sebagai titik balik perjuangan yang dari perubahan yang sangat menderita menjadi meroleh kemenangan. Maka kemudian disepakati tahun pertamanya kalender umat Islam adalah hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah, maka kalendernya akhirnya disebut dengan kalender Hijriah. Sehingga semua peristiwa yang terjadi sebelum hijrahnya Nabi disebut sebelum hijrah. Sebagaimana kalender tanggal yang disebut sebelum lahirnya Nabi Isa disebut SM, sebelum Masehi kalau dalam bahasa kita. Jadi Isra Mi'raj kapan terjadi? Maka kemudian disebut 2 tahun sebelum hijrah.
Kapan peristiwa ini? Maka peristiwa-peristiwa yang terjadi di Mekah sebelum hijrahnya Rasul dalam kalender Islam disebut sebelum hijrah. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu, karena penetapannya tahun satunya hijrah itu di masa Umar bin Khattab, maka kemudian kita katakan sesungguhnya juga tidak kita temukan perintah untuk doa awal tahun, doa akhir tahun, karena Rasulullah tidak mengalami itu. Nah, terus yang ada hari ini yaitu adalah harus kita sampaikan kreasi para ulama kita memberikan panduan daripada orang ngerti mehmune apa. Nah, gitulah kira-kira begitu. Maka kemudian para ulama kita membantu dengan doa, ya karena ulama kita hari itu ada Timur Tengah, maka tuntunan contoh doanya adalah berbahasa Arab. Nah, lalu bagaimana dengan kita menyambut tahun baru Hijriah? Maka lebih penting buat kita adalah waman nu'ammirhu nunakishu fil khalq afala yaqilun. Barang siapa menemui tahun baru berarti tambah umur. Tambah umur itu tambah tua. Dan ketika tambah tua, Quran mengatakan nunakishu fil khalq. Nanti lama-lama kita akan kembali seperti masa kanak-kanak kita. Itu yang menurut saya lebih penting untuk kita muhasabai. Sehingga kita nggak perlu berdebat doa awal tahun, doa akhir tahun, sudahlah. Yang lebih penting buat kita adalah memahami bahwa dengan berganti tahun berarti tambah umur. Tambah umur, tambah tua. Tambah tua, maaf, balik koyo bocah meneh. Maaf, bayi lahir ompong, semakin tua potensi ompong lagi. Hanya bedanya kalau bayi ompong guyu mesem nyenengke, rasa diteruski lah Pak ya. Iya. Kira-kira begitu. Bayi jalannya lamban, semakin tua kita akan lamban lagi. Kalau ayat ini kita pahami dengan baik, Bapak Ibu, kita para laki-laki, para suami dan ibu-ibu, para istri akan mengenali bahwa suaminya dulu ketika habis akad nikah, fisiknya luar biasa. Olahraga lari bareng, hari Ahad pagi, nganten anyar melayu-melayu ngubengi Simang Lima kuwatir karuan. Tapi nanti seiring waktu semakin tua, pensiun soyo leren, jangankan melayu bareng, Pak. Melaku bareng wis son-tentenan lho, Pak. Menggogang bojone ilang kan gitu. Ya kan, lho bojoku ndi mau. Ternyata gak lenggeh, leren, ngos-ngosanan begitu. Biasa, Pak. Dan maaf, bayi lahir kulitnya kendor, semakin tua kulit kita keriput, Pak. Nggak usah risau dengan keriputnya kulit kita. Itu berarti tanda kita tambah umur, tambah tua. Kalau nggak ingin keriput, mati nom, Pak. Yakin. Ya, ora tekan keriput, yakin Bapak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayi makanannya terbatas, semakin tua, maka kemudian kita akan membatasi diri lagi dalam hal makanan. Ya, maka mumpung belum dibatasi, sebelum nasi harus ditimbang beragramnya dan sebagainya, maka kemudian nanti akan saya jelaskan bagaimana menjaga ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, bayi malam ngelilar-ngelilir, sering terbangun, nanti semakin tua kita punya potensi seperti itu. Bangun malam, tidak ada niat tahajud, Pak, ini ngelilir dewi, Pak. Ya kan? Iya. Sementara hari ini pengen tahajud ngerak ngilir-ngilir, Pak. Tapi nanti seiring waktu, maka azam itu harus dijaga sehingga nanti pada saatnya tanpa usaha ngelilir insya Allah akan bangun dengan sendirinya, qiyamul lail bisa kita tegakkan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bayi bola-bali ngompol, semakin sepuh potensi, mohon maaf, bisa kemudian kita sering ke kamar kecil. Apalagi terutama kita yang kaum laki-laki, potensi itu lebih besar daripada perempuan. Iya. Cuma bedanya Bapak Ibu, kalau bayi ngompol di pangkuan orang tua, yakin hampir semua orang tua ikhlas. Anak ngompol di rumah orang tua, yakin orang tua ikhlas. Tapi mohon maaf, apakah nanti orang tua ngompol di rumah anaknya juga ikhlas? Itu pertanyaan. Pertanyaan lanjutannya begini, kalau bayi ngompol,
yang dibuang ompolnya apa bocah Pak? Ini mungkin dianggap pertanyaan aneh, tapi nanti ketika itu terjadi kepada orang tua, yang ngompol orang tua, yang dibuang bukan hanya ompolnya, tapi mungkin sekalian orang tuanya. Buktinya, faktanya sudah cukup banyak. Beberapa waktu yang lalu viral luar biasa, 2 wanita berkerudung semua Pak, membuang ibunya ke panti jompo. Bahkan pihak panti jomponya sudah memberikan catatan, kalau sudah dititipkan di sini, gak boleh ditengok lagi loh. Jawabannya, nggih cocok. Ngono iki Pak. Coba Pak. Padahal maunya pihak panti itu biar dibawa pulang, karena nanti kalau sudah masuk kamu nggak bisa nengok. Mereka malah syukuran kok. Iya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun mohon maaf hari ini kerudung tidak bisa menjadi ukuran kesolehan seseorang, Pak. Tapi kemudian setidaknya mereka muslim kan begitu. Iya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika anak ngompol orang tua biasa aja, tapi ketika orang tua yang ngompol seheboh, Pak. Iya. Kadang malah dibahas di PKK bareng Pak. Neng kantor lu kadang kok berbahas morotua. Aku ngeluh. Napa morotuku ngompol loh. Lho piye to carane? Ngono iki malah diajari kancane, Pak. Akhirnya sampai rumah diskusi sama suaminya, "Mas, ibumu mbok aja nang kene terus, nak nang kene terus aku so mati ngadeg lho, Mas." Lho napa ngompol? Lah terus piye? Nah ini, Pak. Apa jawaban? Yo titip ke masmu apa adikmu toh. Maaf, kalimat titipkan adikmu apa masmu itu kan ngusir toh Pak. Iya. Suaminya bingung, maksudmu ki piye? Lho kan anaknya ora kowe tok toh. Kan gen tanggung jawab kabeh kayak masmu apa adikmu kan padha adile. Ojo ning kene terus. Lah suaminya tambah bingung. Lah kowe nak ngomong sing genah, maksudmu ki piye? Lah ki omahe buku kok. Oh ya ding lali. Iya Pak, maaf. Mantu itu kadang-kadang lupa itu rumah mertuanya loh Pak. Tapi bisa berani ngusir Pak. Maka saya sering sampaikan, kita yang orang tua yang sudah mulai mau pensiun, yang kemudian jangan sampai saking sayangnya, cintanya kita kepada anak-anak, kemudian kita belum mati, kemudian kita bagikan. Rawan. Banyak orang tua terusir dari rumahnya sendiri setelah dibagikan kepada anak-anaknya karena menantunya menganggap orang tuanya numpang, Pak. Ya, bahkan terakhir saya baru aja belum lama menemui kasus begitu. Saya bilang kalau saya karena dia orang tua saya panggil Mbah, jenengan kan ini kedalamin jenengan toh, ora usah dumke anakku. Loh tapi kan tetap jenengan ora aku nang kene nunut toh. Ya saiki manggon kono tok. Mantuku rak cocok kok. Loh coba keluar, Pak. Akhirnya tidur di masjid kan kacau banget Bapak. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka apalagi namanya waris. Waris tidak disebut waris sebelum yang punya hak harta itu meninggal. Ya. Kalau masih hidup namanya hibah. Ya, tidak bisa disebut warisan. Kalimatnya begini, ada orang tua bilang begini, saurunge mati warisannya tak dum ya. Enggak boleh, Pak. Saya bagi aja biar kalian nggak bertengkar, ini warisan saya bagi. Itu bukan warisan, Pak. Karena disebut warisan itu kalau yang punya sudah meninggal dunia. Neng nak jangan terus buru-buru golek warisan terus mbok pateni lho, Pak. Nah, itu ngawur menahan itu. Ya, bos yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya. Lah aku ngenteni hibah kayak jangan begitu, Pak. Ya karena mohon maaf dalam kasus tertentu ada yang sampai begini loh, Pak. Nah, Bapak Ibu, karena ini akhirnya suaminya bingung, iki omahe ibuku, tapi aku nak ora nuruti bojoku geger terus. Akhirnya suaminya ngalah, Pak. Ya wislah daripada rame, ibuku tak terke omahe adikku. Ibunya dibawa ke rumah adiknya. Sampai rumah adiknya, "Dik, ibu melu kowe." "Melu aku piye? Iku omahe maratuwaku, aku ora enak to." Lah terus piye? Kayak sing barep kan wis di omah dhewe. Diantar ke rumahnya yang paling barep, Pak. Baru turun mobil, Pak. Belum buka pagar, Pak. Mantune lihat dari jendela. Ih, mrene ngono iki bajal, Pak. Jejal, Pak. Pak, Bu, mohon maaf, kita hari ini guyonan, Pak. Saya pernah menyampaikan ini di sebuah majelis ibu-ibu. Itu yang lain pada ketawa, ibu-ibu itu nangis.
Tak tanya, "Mbah nangis nopo?" "Anakku telu kaya ngono kabeh." Iya Pak, fakta itu Pak. Terjadi Bapak ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka perhatikan ayat ini bagi kita yang muda, tolong fahami orang tua kita lanjut usia, fisiknya melemah. Sabarlah sebagaimana orang tua kita merawat kita waktu kecil. Ya. Memang kadang agak rumit Pak, mohon maaf. Terutama ibu-ibu misalnya, kepada mertuanya, "Bu, dahar Bu." Jawaban mertuanya mantep, "Mengku bareng bojomu." Nunggu suaminya, nunggu anak laki-lakinya. Agak siang Bu, pun jam 8 dahar Bu. Kusik engko bojomu jare kayak pit-pitan, kayak baru goes. Nah, tiba-tiba begitu suaminya pulang, tidak tanya istrinya, langsung tanya ibunya. "Bu, pun dahar." "Aku nang kene rak kopen oleh." Loh itu mohon maaf, kalau menantunya cerdas, ya Allah, mertuaku pikun ya Allah. Paringi sabar ya Allah. Akan begitu, Pak. Tapi kalau enggak, wah geger Pak. "Bu, nak ngomong sing genah kowe." Ki jenenge ngejak geger ngene gitu. Ya. Ya, akhirnya nanti ribut. Dan sayangnya Bapak Ibu, mohon maaf ini yang anak-anak muda, ketika seorang ibu ribut bertengkar dengan istrinya, kok banyak yang membela istrinya, bukan membela ibunya, bahkan ikut-ikutan menyalahkan ibunya. Dan ini di banyak tempat begitu Bapak Ibu. Padahal orang tua kita seperti itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perhatikan, karena kalau kita lihat orang tua kita semakin tua. Perhatikan ketika orang tua itu anaknya masuk rumah sakit, opnam, di ruang ICU, ibunya itu doanya, "Ya Allah, sembuhkan anakku ya Allah, sembuhkan anakku ya Allah." Bahkan dia harus tidur di bawah karena orang tuanya nggak mampu membayar yang lebih mahal. Di kelas 3, ibunya tidur menggelar tikar, Bapak Ibu. Sampai masuk angin kuat. Yang penting anaknya sembuh. Iya. Tapi ya Allah, ketika mohon maaf, ibunya masuk rumah sakit, anaknya sudah rumah tangga semuanya, ibunya masuk rumah sakit, anaknya juga berdoa, "Ya Allah, kalau memang sudah waktunya ya Allah." Menunggu Pak dongane Pak. Sampai tambah yuk mudahkanlah, lu kan nyepet ke Pak. Sampai ibu ini buka selang, sing genah kowe. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Loh, maaf, sekali lagi ini kelihatannya guyon Bapak Ibu. Tapi kalau nanti umur sampai 80, 90 keluar masuk rumah sakit, sampai ada anak menantu berdoa begitu, maka lebih bagus aminkan saja. Daripada nambah dosa anak-anak. Ya, sebab apa? Ibu itu nunggu anak izin cuti bisa, Pak. Tidak masuk kerja demi jaga anaknya bisa. Tapi tidak banyak anak yang berani cuti untuk merawat ibunya, Pak. Ya. Maka satu ibu itu bisa merawat 3-4 anaknya dengan sukses. Tapi banyak 4 anak yang tidak sanggup merawat satu ibunya. Ya. Ibunya, anaknya sakit, ibunya tuh sampai sakit gak apa-apa, yang penting anaknya sembuh. Tapi kalau ibunya yang sakit, anak nunggui, telepon-teleponan, "Mas gentenan Mas," ngono gimana? Masnya jawab, "Aku wingi besok." "Aku yo besok." Ribut kan? Ribut. Iya. Kalau orang sebutnya ijir-ijiran, Pak. Saling menghindar. Ya. Dokter keluar, "Gimana Dok anak saya?" "Mohon maaf Ibu, ini sebagian nggak bisa di cover oleh Askes zaman dulu. Tidak bisa di cover BPJS, ini harus biaya sendiri." Ibu itu jawabannya mantap, "Enggak apa-apa Dok, tapi agak mahal Bu." "Enggak apa-apa, yang penting anak saya sembuh." Iya, orang tua sanggup menggadaikan sertifikat, menggadaikan surat demi kesembuhan anaknya. Tapi ketika dokter keluar, "Gimana Dok ibu saya?" "Mohon maaf Mas, ini komplikasi, biayanya agak tinggi, nggak di cover." "Oh kalau besar nanti dulu Dok, tak rembukan." Rembukan dulu. "Mas duit Mas." "Aku rai, lah gue aku ya duit tapi jadi meh anggo butuh kok." Begitu Pak jawabannya. Lah terus piye? "Sego balik rawe, sego lagi dukun." Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kasus begini akan bisa terjadi dimanapun. Maka ayat ini mengingatkan kita ganti tahun orang tua kita tambah sepuh. Ya, saya berikan satu contoh lagi ekstrim, Pak. Ada seorang pejabat datang ke rumah, konsultasi. "Ustadz, bagaimana hukumnya pintu rumah saya pagar supaya pagar saya gembok, pintu pagar rumah saya itu saya gembok biar bapak saya nggak bisa keluar." Coba pertanyaannya begitu. Itu kan mirip ketika dulu anak-anak
pintunya digembok biar anak-anak nggak bisa keluar. Ya. Saya tanya, kenapa harus pagernya digembok, Mas? Begini, Ustaz, saya kerja di kantor. Sering lagi rapat ditelepon dari rumah, bapak hilang. Karena berangkat ke masjid, tidak tahu jalan pulangnya. Bingung, Pak. Berarti kan mirip dengan masa anak-anak ketika kemudian anak-anak kita tutup pintunya supaya tidak main yang jauh-jauh. Kembali ke masa kanak-kanak. Kalau nggak sabar akan bikin masalah, betul Bapak Ibu. Maka Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa ini Pak yang lebih penting, anak-anak itu sanggup dan bangga mengakui rumah orang tuanya sebagai rumahnya sendiri. Pulang kerja, pulang sekolah, pulang kuliah, ditanya temannya, rumahmu mana? Itu jelas yang ditunjuk rumah orang tuanya. Sertifikat nama orang tua belum tentu balik nama, tapi anak-anak bangga mengakui itu rumahnya. Tapi ketahuilah bahwa Pak, tidak ada satupun orang tua yang berani mengakui rumah anaknya sebagai rumahnya. Bapak rumahnya mana? Saya Solo, Mas. Lah kok di sini ikut anak saya. Bahkan rumah itu yang membelikan orang tuanya sekalipun, ketika sudah diberikan kepada anaknya, orang tuanya dengan bangga mengatakan, saya di rumah anak saya di sini situ. Ya, Bapak Ibu, anak-anak itu dikasih duit tiap hari, sangoni tiap hari, sekali tidak diberi, ramenya luar biasa. Beda dengan orang tua. Hanya sekali dibelikan tiket oleh anaknya, satu RT diberitahu semua. Saya besok nggak bisa pertemuan Pak. Lah nopo tilik putu ning Jakarta, aku wis tukok tiket yo. Coba hanya dibelikan tiket saja, diomong ke kemana-mana Pak. Itu orang tua. Iya. Bapak Ibu, anak dari Jakarta pulang Lebaran, sampai Syawal habis, Dzulqa'dah masuk, Dzulhijjah masuk, nggak balik ke Jakarta. Tetangganya tanya, loh Bu, putranya sing ragil nggak kembali ke Jakarta tuh. Ibunya jawabannya mantep. Nggih, alhamdulillah ragilku gemati karo aku, pengen ngancani aku nang kene, mesake aku, dadine mulih pengen ning Jakarta meneh. Padahal itu anak di PHK loh. Ya, orang tua ngerekso, nutupi Pak, jaga anaknya. Dia bilang, anakku gemati karo aku, serak pengen ning Jakarta meneh, pengen ngancani aku ning Semarang bae. Itu ibu Pak. Tapi menantu kadang nggak bisa begitu Pak. Lho Mbak, mau rotomu soalnya gini toh. Lah ya kuwi, betai ra karuan. Ngono ki Pak kalimatnya Pak. Jengkel wong geruso bahas golek lawuh, ngono barang Pak. Demikian rupa Bapak Ibu. Dan sayangnya itu banyak kemudian kita temui. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bagi kita yang memahami ayat ini, ganti tahun kalau kita masih muda, fahamilah orang tua kita, dan jika kita sudah menjadi bagian orang tua, ayat ini mengingatkan kepada kita untuk muhasabah. Usia kita bertambah, kemampuan kita berkurang. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Bahasa bebasnya, jaga kesehatan, manfaatkan kesempatan umur. Ya. Karena Bapak Ibu sekalian, seiring umur kita, ya kesehatan menjadi problem. Maka mumpung kita sebagian kita masih muda, jangan sampai mengikuti siklus yang kurang baik. Apa itu? Masa mudanya, kesehatannya dikorbankan untuk menumpuk harta, di masa tuanya harta yang ditumpuk itu dikorbankan untuk mengejar kesehatan. Saya ulangi, di masa mudanya kesehatannya dikorbankan untuk mengejar harta, di hari tuanya harta yang dikejar itu dikorbankan untuk mengejar kesehatan. Maka mumpung masih muda, jangan terlalu sering ke diskotik, nanti tuanya sering ke apotek. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya saya ingin ingatkan saja, saya bahasa anak muda sekarang begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak muda kalau sering ke main-main CIU, nanti tuanya ke ICU. Ya. Apal banget sampai itu ya. Ya betul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya biar kita keren CIU gitu. Nah, betul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iya.
Perhatikan itu dengan baik karena kesehatan tidak bisa dibohongi Bapak Ibu. Ini tubuh pemberian Allah, mari kita jaga, kita rawat dengan sebaik-baiknya. Karena Nabi menyebut maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Manusia sering abai terhadap ini dan baru menyadari kalau sehat itu nikmat yang besar kalau sedang sakit. Contoh paling gampang ini Pak, gigi kita sehat ini, pagi tadi bangun sehat, jarang yang berkata, Alhamdulillah untukku waras. Tapi kalau sudah sakit gigi, ya Allah, sambatnya, fasihnya ngeluwi orang Arab. Sampai, ya Allah, sampai tadi H Pak ya begitu, semuanya yang terima Allah Subhanahu Wa Taala, saking lorone ya. Kenapa saya bikin contoh sakit gigi? Karena konon sakit gigi kan sakitnya luar biasa, tapi nggak ada yang besuk, Bapak Ibu. Ya kan? Berapa wong besuk wong loro untu tuh Pak? Ya, maka kesehatan menjadi penting untuk kita jaga. Apel, anggur, jeruk, pir, kelengkeng itu hanya enak kalau sedang sehat. Tapi sayangnya kita memberi hadiah buah-buahan itu mau ngenteni kancane opnam, Bapak Ibu. Tak boleh nih Pak ya. Apel, anggur, jeruk, pir, kelengkeng yang dibungkus indah itu enak kalau sedang sehat. Sayangnya kita membawa itu ngenteni kancamu opnam Pak. Waras ora tau gawani blas Pak. Ya kan? Meriang gawake warna-warna. Kan padha karo ngece to sakjane to Pak. Sebenarnya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Maka itu harus kemudian perhatikan dengan sebaik-baiknya. Kesehatan. Nabi memberikan contoh. Nabi itu suka riyadhah, olahraga. Oh kan cah nom Pak. Anjir Nabi kan kalau hari tua kan enggak. Loh, maaf yang pernah haji, yang pernah umroh, biasanya oleh biro, oleh pembimbing diajak ke Kuba, ke Masjid Kuba. Itu sehingga kan napak tilasi masyan aurakibannya, jalannya, larinya Nabi atau berkudanya Nabi dari Masjid Nabawi, dari rumah beliau menuju Masjid Kuba. Kalau bahasa kita sekarang olahraga lari pagi goes lah itu. Iya, kalau ikut-ikutan Nabi berkuda lenyancang kan kangelan Bapak. Ya ini tolong jangan diterima letterlek kan gitu ya. Memang Aisyah mengatakan masyian aurakiban. Kadang berjalan kaki, berlari, kadang-kadang berkuda, berkendara. Ya, olahraga Bapak Ibu. Dan itu kalau sudah di Madinah bersama Aisyah berarti Rasulullah sudah di atas 60 tahun. Dan itu tetap menjaga olahraga dengan sebaik-baiknya. Maka Bapak Ibu, kita ibadah mahdhah kita jaga, ghairu mahdhah juga kemudian kita jaga dengan sebaik-baiknya. Salah satunya berolahraga, menjaga fisik kita, termasuk dalamnya adalah makanan wakulu washrobu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Begitu Bapak Ibu. Yang kedua adalah al-faragh, kesempatan. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, umur, mari kemudian kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik orang itu yang tiap ganti tahun kalau dimuhasabai hasilnya semakin baik, semakin baik. Bahwa kita itu yazid wa yangkus ya, iman kan naik turun Pak, amal juga naik turun, tapi yang penting yazid wa yangkus. Diibaratkan grafik itu Yazid naiknya 2, Yangkus turunnya 1. Yazid 2, Yangkus 1, tidak apa-apa. Asal kemudian grafiknya semakin bagus. Dan itulah yang kemudian disebut dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan Bapak Ibu memasuki tahun baru yang akan datang, Allah panjangkan usia kita dalam ketaatan kepada Allah. Sekali lagi, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.